Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini harus masih semangat ya karena masih pagi. Anak-anak, pagi ini kita belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Anak-anak, pagi ini kita pada muatan bahasa Indonesia, IPS dan SPDB. Sebelum melakukan pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama agar belajar kita kali ini bisa lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada subtema 1 muatan bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan. Apa sih teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan itu apa? Ya, teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Silakan dilihat buku Bupena 6A pada halaman 3. Di situ ada pendalaman materi tentang teks laporan. Selanjutnya kita akan belajar tentang ide pokok dalam teks laporan. Apa sih ide pokok itu? Tentu kalian sudah paham ya ide pokok itu apa? Ide pokok adalah inti paragraf atau biasa disebut dengan gagasan utama. Apa Ustazah gagasan utama? Gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis yang menjadi satu pokok bahasan dalam sebuah paragraf. Jadi paragraf itu membahas tentang apa? Nah, itu adalah ide pokok paragraf. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, kalian harus membaca paragraf dengan seksama. Yang kedua, kalian temukan dulu kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Setelah itu, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Oke, coba kita cari ide pokok pada paragraf berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat juga singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan adalah umbi akar. Ayo, coba kalian tebak apa ide pokok dari paragraf di atas? Apa yuk, ada yang bisa? Ya, paragraf tersebut mempunyai ide pokok adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Itu adalah ide pokok paragraf yang dibacakan Ustazah tadi. Setelah menemukan ide pokok pada paragraf, kalian dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Nah, berikut contoh penyajian ide pokok dalam diagramnya. Yang tengah ditulis dengan judul teks atau judul laporan, ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, ide pokok paragraf 3, dan ide pokok paragraf 4. Kalau laporannya lebih dari 4 paragraf, bisa ditambahkan lagi lingkaran untuk ide pokok yang lainnya. Untuk apa diagram tersebut? Untuk memudahkan kita memahami suatu teks laporan. Selanjutnya, kita akan belajar simpulan teks laporan. Apa sih simpulan itu? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Bagaimana Ustazah cara mencari simpulannya? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, tentu harus membaca teks secara keseluruhan. Kalau hanya separuh, kita tidak akan bisa membuat simpulan ya. Yang kedua, kita menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Jadi, teks itu kita cari informasinya tentang apa saja selain dicari ide pokoknya. Nah, yang ketiga,
Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan. Setelah itu akan didapat simpulan pada suatu teks. Selanjutnya, ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Nah, informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama teks tersebut. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Untuk mempelajari simpulan lebih mendalam, coba kalian baca halaman 16 dan halaman 17. Di situ dijelaskan tentang ada satu teks dan ada simpulannya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang muatan IPS, kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Namun, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Ada yang tahu gambar bendera negara mana saja itu? Kedua negara tersebut berada di Asia Tenggara loh. Kalian pasti sudah tidak asing ya. Yang satu gambar bendera negara Indonesia dan yang satu lagi gambar bendera negara Malaysia. Sekarang coba, ayo kita sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Oke, sudah ada yang bisa tahu ya? Persamaan apa saja sih antara Indonesia dan Malaysia? Yang pertama, kedua negara tersebut berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, negara tersebut mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan penduduknya berumpun Melayu. Itu tadi persamaan Indonesia dan Malaysia ya. Sekarang perbedaan Indonesia dan Malaysia. Apa bedanya? Yang pertama dari bentuk pemerintahan. Pemerintahan Indonesia berbentuk republik, sedangkan pemerintahan Malaysia berbentuk kerajaan. Yang kedua, bentuk negaranya. Negara Indonesia berbentuk kesatuan, sedangkan negara Malaysia berbentuk federal atau perserikatan. Nah, yang ketiga dari sistem politiknya. Indonesia mengikuti sistem politik presidensial, sedangkan Malaysia mengikuti sistem politik parlementer. Selanjutnya, pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Nah, keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas. Ayo sekarang coba kita cari kondisi geografis dari negara berikut. Negara apa itu anak-anak? Negara Indonesia dan negara Filipina. Nah, kita akan mencari bagaimana kondisi geografis negara tersebut dan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan kondisi geografis tersebut. Bagaimana kondisi geografis Indonesia? Ya, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu, apa aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan kondisi geografis tersebut? Karena Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia dijadikan sebagai jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Selain itu, masyarakat Indonesia juga banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Selanjutnya, untuk negara Filipina, bagaimana kondisi geografisnya? Ya, negara tersebut terdiri dari pulau-pulau yang berjajar di lepas pantai Indochina. Bagaimana pemanfaatan masyarakatnya? Masyarakat juga banyak yang berprofesi sebagai nelayan karena banyak pulaunya.
Selanjutnya, kita akan belajar muatan SPDP, yaitu mengenal karya seni patung. Kalian tentu sudah tidak asing ya dengan patung. Apa sih patung itu? Patung adalah karya 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Apa saja sih fungsi patung itu? Patung itu memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Selanjutnya, untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Dan yang kelima, dinikmati keindahan bentuk. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat seni patung? Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa putsir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas. Sedangkan bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak itu adalah bahan yang mudah dibentuk karena bentuknya lunak. Apa saja contohnya? Tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Sedangkan contoh bahan yang keras yaitu batu, kayu, jati, dan marmer. Nah, ini adalah salah satu contoh membuat pot dengan menggunakan bahan lunak yaitu tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Untuk keterangan lebih lengkap, kalian dapat melihat di halaman 21 Bupena 6A. Anak-anak, cukup sekian ya pertemuan kali ini. Nah, apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini? Ada 3. Yang pertama yaitu menentukan ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Yang kedua yaitu mengetahui kondisi geografis dan aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan kondisi geografis pada negara di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir adalah membuat patung. Cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan supaya kita bisa terus belajar dengan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.